Ini masukin lagi ke dalam definisi turunan, dikurangkan dengan ini adalah fx-nya, kemudian dibagi dengan h. Ini ada limitnya ya, saya lupa tulis. Jadi ini f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Sama seperti yang sebelumnya ini, kita lakukan hal yang sama karena ini pecahan, kita ubah agar dia tidak berbentuk pecahan. Sehingga nilainya adalah x kuadrat plus 1 dikurang dengan x kuadrat plus 2 x plus h kuadrat plus 1. Ini didapat dari sini nih. Nih. X plus h dikuadratkan ditambah 1. Yang tadi sudah saya jabarin sebelumnya juga itu termasuk ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum ada, Kak. Gimana ya? Jadi dengan menggunakan cara yang sama seperti soal yang kita kurangin kedua ruas ini tadi. Jadi mana? Yang sama kita habiskan seperti x kuadrat dikurangi x kuadrat. Terus sini ada plus 1, di sini ada min 1. Maka sini adalah min 2xh dikurang h kuadrat dibagi dengan penyebutnya, yaitu h dikalikan dengan x kuadrat plus 1 dikalikan dengan x plus h kuadrat plus 1. Maka h-nya nanti bisa kita keluarkan ya yang di pembilang menjadi h dikalikan dengan min 2x min h. Hanya bisa kita coret sehingga limit akhirnya itu adalah limit h mendekati 0 dari min 2x min h dibagi dengan ini plus 1 plus 1 per x kuadrat per 1 dikalikan dengan x plus h dikuadratkan per 1. Sehingga nilai turunannya itu adalah min 2x per x kuadrat plus 1 dikalikan dengan x kuadrat plus 1. Ini hanya kita substitusikan sama dengan 0. Jadinya yang akan terjadi adalah x kuadrat plus 1. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, yang nomor yang keempat itu gimana, Kak? Gimana suaranya Yang putus? Kok halo? Tadi gimana suaranya di tempat? Aman bang, aman. Ya, yang tanya siapa? itu, Kak, yang dari yang centang biru itu, Kak, yang nomor 4. Ya, Itu yang per itu gimana ya, Kak? Yang H X tambah H kuadrat tambah 1 kali X kuadrat tambah 1. Datangnya dari mana ya, Kak? yang penyebutnya ini ya, penyebut ini. Oke. Ya, coba. Hmm. Ya, ini satu x plus h kuadrat plus 1 dikurang dengan 1 per x kuadrat plus 1 per h. Oke, ini ya, ini kan tahap awal nih, tahap dari pecahannya ya. Sama halnya kayak tadi, kali silang, ya, di sini kali silang, jadinya nanti x kuadrat plus 1 dikurang dengan x plus h kuadrat plus 1 dibagi dengan x plus h kuadrat plus 1 dikalikan dengan x kuadrat plus 1 dibagi dengan h. Sampai sini udah aman terkait yang ini, step kedua. Yang pernya itu gimana, Kak? Yang per ini. Ya, ya. Ini kan kali aja kan ya, dari sini, nih penyebut yang di sini dikalikan dengan sini.
Gitu. Aman kan? Aman, Kak. Nah, ini kan sama aja kayak gini. Berarti kan x kuadrat plus 1 min. Ini x plus h kuadrat plus 1 per x plus h kuadrat plus 1 dikalikan dengan x kuadrat plus 1. Nah, h di sini itu kan sama saja dengan dikalikan dengan 1 per h. Ya enggak? Betul? Ibarat kita mendefinisikan ini sebagai A, berarti A per H, berarti A dikalikan dengan 1 per H. Oke, sepakat? Ya, Bang. Oke, berarti ini kita bisa kalikan ke dalam sini. Sehingga X kuadrat plus 1 dikurang X plus H kuadrat plus 1 dibagi H dikalikan dengan X plus H kuadrat plus 1 dikalikan dengan X kuadrat plus 1. Oke, sampai sini gimana? Itu ya konsepnya tadi. Aman, Kak. Oke, aman ya. Bisa kita lanjut? Enggak. Oke, soalnya udah habis ya. Ada. Oke, soalnya yang nomor 2 tadi udah habis, sekarang yang nomor 3. Sekarang adalah diberikan fungsi f(x), ketika x-nya lebih dari 1, fungsinya adalah x kuadrat. Ketika x-nya lebih dari 1, fungsinya adalah 2x plus 1. Itu ada belajar sebelumnya, di materi sebelumnya adalah tentang kekontinuan suatu fungsi. Nah, di sini kita belajar apakah fungsi yang diberikan terturunkan atau tidak. Konsepnya sama, tapi cara pengerjaannya berbeda. Konsepnya hampir sama, di mana kita menggunakan rumusnya adalah ketika turunan dari kiri sama dengan turunan dari kanan sama dengan turunan di titik yang sudah diasumsikan, yaitu di mana x-nya ini 1 ya. Ini 1. Jadi nanti c-nya itu adalah bergantung pada intervalnya. Intervalnya dari berapa sampai berapa. Gitu ya. Nah, di sini itu kan intervalnya kan 1 nih, ada lebih dari 1 dan ada yang kurang dari atau sama dengan 1. Berarti yang kurang dari atau sama dengan 1 kan diasumsikan x kuadrat nih fungsinya. Sedangkan yang lebih dari 1, asumsi fungsinya adalah 2x min 1. Ya, ini masih ingat kan? Ini udah clear terkait interval penggambarannya? Clear. Clear. Nah, yang selanjutnya adalah kita menggunakan definisi dari suatu turunannya, di mana limit h mendekati 0 dari suatu fungsi, yaitu fx(h) dikurang dengan fx per h. Ya, tadi definisi turunan. Berarti kalau kita punya turunan kirinya dulu ya, berarti kan pakai x kuadrat nih. Fx sama dengan x kuadrat. Berarti kalau kita mau punya fx plus h, ya berarti x plus h dikuadratkan. Gitu ya. Nanti masuk ke dalam sini nih. Oke, ini sebagai fx. Ya, ini sebagai fx. Ini sebagai fx plus h per h. Kemudian kita jabarkan x plus h kuadrat ini menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Ya, ingat lagi x plus h kuadrat sama dengan x plus h dikalikan dengan x plus h. X dikali x kuadrat, x dikali h plus xh, h dikali x sama aja yang h juga ditambah h kuadrat. Berarti x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Nah, ini dimasukin ke sini. Penjabarannya maka akan menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat dikurang dengan x kuadrat. Ini bisa kita coret, jadinya tinggal 2xh plus h kuadrat per h. Ini bisa disederhanakan 2xh per h ditambah h kuadrat per h. H-nya bisa kita coret, jadi tinggal 2x. H ini juga bisa kita coret, jadi menjadi h. Masukkan nilai 0-nya, berarti 2x plus 0. Jadi hasilnya adalah 2x. Gitu. Sampai sini turunannya udah aman? Aman, Kak. Nah, yang diminta adalah turunan ketika x-nya sama dengan 1. Berarti 2 kali 1.
sama dengan 2. Oke, selanjutnya yang turunan kanan. Ya, jadi kalau kita mencari turunan kanan, kita lihat fungsinya. Fungsinya adalah 2x plus 1. Berarti ketika fungsi fx-nya adalah 2x plus 1, maka fx plus h sama dengan 2 dikali x plus h plus 1. Kita masukkan lagi ke dalam persamaan definisi turunannya menjadi 2x plus h dikurang dengan 1. Ini kita kali ke dalam 2 kali x dan 2 kali h, jadi 2x plus 2h dikurang dengan 1 dikurang dengan 2x dikurang dengan plus 1, gitu ya. Ini kali min 1 kan gitu ya. Ini kan 2x-nya bisa kita coret. Dan min 1 plus 1 juga 0. Jadi tinggal 2h. Maka yang tersisa adalah limit h menuju 0 dari 2h per h. Hanya bisa kita coret sama dengan 2. Maka turunan kanannya adalah sama dengan 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman. Oke, aman ya. Kemudian yang ketiga, f aksen c, di mana c-nya tadi adalah 1. Berarti f aksen 1 itu berapa? Nah, kita lihat lagi nih, di fungsi yang mengandung nilai 1. Di sini kan x kurang dari atau sama dengan 1. Gitu ya, berarti yang kita pakai fungsinya adalah x kuadrat. Maka, sesuai dengan yang udah kita cari tadi ya, yang x kuadrat kan ini ya, turunan kirinya kan x kuadrat nih. Berarti kita punya fungsi akhirnya itu adalah 2x. Maka di sini f aksen x sama dengan 2x. Berarti f aksen sama dengan 1, di titik x sama dengan 1 adalah 2 dikali 1. Sama dengan 2. Selanjutnya, kita tinggal samakan saja formulanya. Dia terturunkan atau tidak. Kalau terturunkan, berarti turunan kiri, turunan kanan, dan turunan di suatu titik intervalnya itu harus sama. Kalau sama, berarti dia terturunkan. Kalau berbeda, salah satunya, berarti dia tidak terturunkan. Gitu. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Kak, Ya, itu kan f aksen x yang dari kiri itu kan nilainya 2x. Itu berarti tetap terbukti kan bisa terturunkan. iya, kan C-nya nih. Kan ini kan rumusnya nih, lihat paling atas nih. F aksen C sama turunan kiri D sama dengan turunan kaki titik sama dengan turunan G titik C, gitu kan ya. Kan dimintakan ini kan 1 nih, berarti kita masukin dulu nilai satunya. Berarti di sini F aksen 1 sama dengan F aksen 1 dari kiri sama dengan F aksen 1 dari kanan sama dengan F aksen 1. Gitu. Jadi dimasukin dulu nilainya. Gitu. Gimana? Oke, Kak. Oke, sip. Ada yang lagi yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanyain. Kalau nggak ada, bisa kita lanjut. Oke, kemudian yang keempat, diberikan fungsi gx ketika x-nya kurang dari 1, kurang dari atau sama dengan 1, diberikan fungsi ax. Ketika x-nya lebih dari 1, diberikan fungsi x kuadrat plus 2. Berarti kita bikin dulu intervalnya. Intervalnya itu seperti apa? Baru kita definisikan limit yang limit turunan kiri, turunan kanan, dan turunan di titik intervalnya. Gitu. Ini kan intervalnya 1 nih, berarti nanti C-nya sama dengan 1. Gitu. Kalau misalkan nanti ada satu titik baru, di sini itu ada 2, ya berarti kita buktikan juga di titik C sama dengan 2. Apakah dia terturunkan atau tidak. Tapi ini kan nggak ada kan ya, jadi kita hapus saja. Setelah itu, kita lihat nih, carilah A agar terturunkan. Berarti kita tahu bahwa limit kiri, turunan kiri sama dengan turunan kanan sama dengan turunan di titik C-nya gitu ya. Berarti ini turunan kiri 1 sama dengan turunan kanan 1 sama dengan turunan di titik C sama dengan 1. Gitu. Berarti dia udah terturunkan nih. Jadi nanti misalkan di sini ada B, terus sini 2, sini terus
B gitu ya. Berarti nanti D-nya sama dengan 2 gitu. Pasti dia sama antara ketiga-tiganya. Nah, di sini kita cari dulu nih turunan kirinya. Itu berarti kita menggunakan AX. Berarti kita punya fx plus h sama dengan a dikalikan dengan x plus h. Ini kita fokuskan ke sini. Kemudian ini adalah fungsi fx-nya. Seperti dibagi h. Di sini kita bisa menggunakan dipersingkat lagi ya gitu ya. Jadi nanti tinggal a dikali per h. Hanya bisa kita coret. Jadi h mendekati 0 dari adalah nilai a itu sendiri. Berarti di titik manapun x tersebut disebutkan nilainya, hasilnya adalah sama dengan kita ini sama dengan kali 4. Ya, jadi kita cari dulu yang kedua ini turunan kanannya. Jadi turunan kanan sama dengan kita mendekati 0, turunan kanannya dekat ini x kuadrat plus 2. Berarti fx plus sama dengan x plus h kuadrat plus 2. Ya, jadi ini adalah fx plus 2-nya. Dan ini itu adalah fx. Maka sederhana kita kalikan jika itu memang harus dikalikan gitu ya. Kemudian kita sederhanakan, bisa dicoret, yang tersisa adalah x plus kuadrat. Bisa dicoret lagi, jadinya hasilnya adalah limit h dikali 0 dari 2x plus h. Maka turunan kanan dari suatu fungsinya itu adalah sama dengan 2x. Ingat, titik c-nya sama dengan 1, berarti dikalikan dengan 1 aja. Jadi 2 dikalikan dengan 1 sama dengan 2. Dia kita lihat turunan ketika x-nya sama dengan 1 atau c-nya sama dengan 4. Dan di sini nilai 1 adalah x. Turunan dari kiri kan tadi kita pakai ax kan. Turunannya adalah dari bapak. Dari sini turun fx itu adalah dan ketika titik sama dengan 1 itu akan dengan tadi kan kita gantikan turunan ini sama dengan turunan sama dengan turunan di intervalnya. Berarti a sama dengan 2 sama dengan a. Berarti kita bisa bahwa hanya sama dengan 2. Berarti ini adalah sampai sini ada yang tanyain? Enggak ada. Oke. Kita coba. Nah, soalnya nomor 6. Di sini ada dibilang aturan turunan. Nah, kalau aturan turunan, kita tidak ada menggunakan objek yang sudah ada dari siapa. Misalkan fungsi f adalah x kuadrat gitu. Berarti berarti a aja. Berarti x pangkat a gitu ya. Berarti nanti dengan menggunakan aturan turunan berarti a dikalikan x pangkat a dikurang 1. Ini namanya contoh dari aturan turunan. Ini terlihat lebih simpel. Nah, kalau kita masuk ke yang a, di mana x sama dengan 2 x plus 0, kita menggunakan aturan turunan. Yang diawali dengan dx. Dx itu artinya turunan dari suatu fungsi harga x. Nah, itu adalah 2 plus 5. Berarti di sini kita bisa kalikan dalam saja. Jadi dx dengan 2x ditambah dx dari 5. Turunan dari konstanta untuk pasti 0. Nggak mungkin nggak 0. Kemudian dx. Tapi kan ada dua-duanya dikeluarkan karena dia konstanta. Dan nanti 2 dikali dx dari x. Ada penurunan dari x kan 1 kan ya. X kan berarti kan 1 dikali x 1 pangkatan 1. Berarti dx sama dengan 1 dikali x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. dx sama dengan 1. Maka fx sama dengan 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih aman?
Oke. Oke, sekarang yang B ya. Jadi yang B 3x kuadrat plus 7 sama dengan fx. Kita gunakan aturan D per dx. Jadi fungsinya di 3x kuadrat ditambah 7. Kita kalikan ke dalam, jadi D dx 3x kuadrat ditambah D dx 7. Turunan dari suatu konstanta pasti adalah 0. Ya, kecuali kalau ada variabel x-nya baru dia 0. Oke. Nah, berarti ini tiganya sebagai konstanta bisa kita keluarkan, sehingga 3 dikalikan dengan D per dx x kuadrat. Dengan menggunakan konsep turunan, berarti 2-nya di depan, kemudian pangkatnya dikurang dengan 1. Sehingga 3 kali 2 sama dengan 6, x pangkat 2 dikurang 1. Sehingga nilainya adalah 6 kali x, yaitu 6. Oke, sampai sini aman? Aman, Kak. Oke, sekarang yang C. Yang C diketahui yang C DT sama dengan 5T pangkat 7 ditambah 2T pangkat 3 dikurang 5T. Dan kita diminta untuk mencari turunannya. Sama seperti sebelumnya, nggak jauh beda, berarti D per dx dikalikan dengan fungsinya tadi. Kita kalikan ke dalam, berarti D per dx dikalikan dengan 5T pangkat 7 ditambah D per dt dikalikan dengan 2T pangkat 3 dikurang dengan D per dt dikalikan dengan 5T. Udah. Selanjutnya yang konstanta kita keluarkan, jadi ini 5 dikali D per dt pangkat 7. Ditambah pangkatnya dikurang 1 menjadi 5 kali 7 kan 35 nih. Terus T pangkat 7 kurang 1 berarti T pangkat 6. Terus 2 kali 3 itu 6. T pangkat 3 kurang 1 berarti T pangkat 2. Dan yang terakhir adalah 5 dikali T pangkat 1 min 1. 1 min 1, 0 berarti T pangkat 0. T pangkat 0 berarti sama dengan 1. 1 kali 5 sama dengan 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iman? Oke, kemudian yang selanjutnya itu yang D. Ketika diketahui fungsi hx sama dengan x kuadrat dikalikan dengan sin pi per 3 ditambah tan pi per 4. Ingat, fungsinya adalah hx, variabel x. Ini bukan variabel x, ini bukan variabel x. Jadi, sebelumnya kita ingat dulu bahwa sin pi per 3 itu sama dengan sin 180 per 3. 180 per 3 sama dengan 60, berarti sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti hx sama dengan x kuadrat dikalikan dengan setengah akar 3 ditambah tan 180 bagi 4. Tan 180 bagi 4 itu artinya sama dengan tan 45. Tan 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Nah, selanjutnya baru kita turunkan. Berarti h aksen x sama dengan d dx dari x kuadrat dikalikan dengan setengah x setengah akar 3 ditambah d per dx setengah akar 2. Ini turunan dari konstanta, berarti hasilnya akan 0. Ini adalah konstanta, berarti nanti dia dikeluarkan terlebih dahulu. Jangan digabungkan. Maka setengah akar 3 dikali d per dx x kuadrat. Duanya kita pindah ke depan, terus pangkatnya dikurang dengan 1. Berarti 2x pangkat 2 kurang 1. Berarti x pangkat 1 dikali 2, berarti 2x. 2-nya bisa kita coret, berarti tinggal akar 3. Dikalikan dengan x. Maka turunan dari x-nya adalah x akar 3. Sampai sini? Kak, ya? Tan 45 bukannya 1 ya? Tan 45 1 ya? Iya, Kak. Yang setengah akar 2 apa? Itu bukan tan 90. Satu ya, tan 45. Iya, Kak. Satu ya? Oh, berarti ini saya salah. Oke, berarti ini 1 ya. Ini 1. Ini 1, berarti turunan dari 1 tetap konstanta ya. 0. Ya kan? Jadi turunan dari suatu konstanta yaitu 1 sama dengan
Makasih dan belum revisi. Ntar saya revisi manual di PPT biar kelihatan rapi. Tapi sini aman. Oke, kita lanjut soal yang E. Diketahui fungsi hx adalah pi x pangkat 3 dikurang 1 per pi dikurang 1 per pi ditambah x per pi. Yang ada x pangkat 3-nya berarti nanti dia bisa diturunkan, berarti seharusnya min 1 per pi ini ketika diturunkan akan sama dengan 0. Oke, jadi di sini ddx dari pi x pangkat 3 dikurang ddx 1 per pi ditambah ddx x per pi. Ya, di sini kan 1 per pi kan konstanta, berarti turunannya 0 gitu ya. Ini pi berupa konstanta, berarti dia dikeluarkan menjadi pi dikali d dx dari x pangkat 3 dikurang 0 ditambah 1 per pi dikali d dx dari x. Oke, tinggal menggunakan aturan turunan, jadi 3-nya dikalikan dengan ke depan, kemudian pangkatnya dikurang dengan 1. Jadi 3x pangkat 3 kurang 1, berarti 3x pangkat 2 dikalikan dengan pi, ditambah 1 per pi d dx dari x. Ya, jadi x pangkat 1 kurang 1 kan x pangkat 0. X pangkat 0 kan berarti 1. Berarti 1 dikali 1 per pi. Sehingga turunan hx-nya adalah 3x kuadrat pi ditambah 1 per pi. Sampai sini masih aman ya? Oke, selanjutnya yang F. Yang F diketahui fx-nya adalah fungsi rasional, yaitu 2x min 3 dibagi dengan x min 5. Nah, ini udah beda lagi rumusnya. Masih ingat rumus ini? Rumus ini masih ingat? Jadi ketika ada fungsi fx u per v, rumusnya adalah seperti ini. F aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurang v aksen dikali u dibagi dengan v kuadrat. U aksen ini apa? U aksen ini adalah turunan dari u. V aksen berarti turunan dari v. Gitu ya. Jadi di sini kita misalkan u-nya adalah 2x min 3. Berarti du per dx-nya atau sama dengan u aksennya atau sama dengan d dx dari 2x min 3. Berarti d dx 2x dikurang d dx 3. D dx 3 kan 0. Berarti tinggal d dx 2x. X pangkat 1 kurang 1 berarti kan x pangkat 0. Berarti x pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi turunan U itu sama dengan 2. Kemudian kita asumsikan V-nya adalah x min 5. Berarti turunan dari x min 5 adalah d dv x min 5. Berarti d dv x dikurang d dv 5. Berarti 1 kurang 0. 1. Gitu ya. Turunan dari P-nya adalah 1. Selanjutnya kita masukkan saja. U-nya tadi adalah, di sini kan U aksen nih. Berarti U aksennya adalah 2. Ini U aksen. Terus ini V. V-nya adalah min 5. Berarti nanti di sini adalah V-nya. Kemudian 1 ini adalah apa? V aksen kan. Berarti ini V aksen dikalikan dengan U. U-nya 2x min 3. Per V kuadrat. Selanjutnya tinggal kalian masukkan saja 2x min 10 dikurang 2x plus 3. Sederhanakan jadinya min 7 per x min 5 kuadrat. Sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Aman? Aman, Bang. Oke, kita yang nomor 7 ya. Oke. Di sini diketahui di soal bahwa turunan dari sin x adalah cos x dan turunan dari cos x adalah min sin x. Dan kita disuruh mencari yang pertama d dx cot x. Yang mana kita tahu bahwa cot x itu adalah 1 per tan x. Tan x itu adalah sin x per cos x. Berarti cos x-nya bisa kita
menjadi pembilang ya. Jadi kan 1 per sin X dikalikan dengan dibagi dengan cos X gitu ya. Berarti ini sama dengan 1 per sin X dikalikan dengan cos gitu ya. Ini kenapa bisa menjadi cos X per sin X. Selanjutnya baru kita samakan bentuknya. Cos X per sin X. Dengan menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U dibagi dengan V kuadrat. Ingat, ini berlaku untuk fungsinya rasional. Jadi kalau misalkan ada fx sama dengan U per V, maka rumus ini berlaku. Tapi kalau misalkan fx sama dengan U dikali V, berarti rumusnya adalah U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Ya, ini rumusnya. Kalau dia perkalian, bukan pembagian. Oke? Nah, maka di sini kita asumsikan U-nya adalah cos X, berarti turunan dari cos X adalah min sin X. Kemudian V-nya adalah sin X, berarti turunan dari sin X adalah cos X. Ya udah, kita substitusikan aja. Ini U aksen, ini V. Kemudian ini V aksen, ini U gitu ya. Enggak kelihatan nih. Ini V ya. Ini V, ini U aksen dikali V, ini U. Oke. Nah, ini V kuadrat. Nah, jadi ini langsung aja ya. Di min sin X kali sin X berarti kan min sin X kuadrat. Ini min ya. Minnya di luar, bukan di dalam. Nah, selanjutnya ini min cos X kuadrat. Karena cos X dikali cos X kan berarti cos X kuadrat kan. Selanjutnya ini bisa kita keluarkan minusnya. Jadi tinggal minus dikali sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ingat bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah 1. Berarti min 1 per sin kuadrat X. Sampai sini udah aman? Belum. Ini terkait trigonometri ya. Jadi konsep identitas trigonometrinya harus kuat. Oke. Ini Aman, Bang. oke. Selanjutnya yang B. Yang B ini ketika apa soalnya? ddx sin kuadrat X. Oke, berarti ini ddx sin kuadrat X sama dengan ddx sin X dikali sin X. Nah, ini kan tadi bentuk apa? U dikali V kan. Berarti kita pakai rumus F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Di mana U-nya sama dengan sin X dan V-nya adalah sin X juga. U aksennya adalah cos X, V-nya adalah cos X. Oke, ini turunannya. Turunannya kan udah diketahui nih di soal. Turunan sin X sama dengan cos X. Turunan cos X adalah min sin X. Nah, selanjutnya masukkan aja ke rumusnya. F aksen X sama dengan, berarti ini apa? Ini adalah U aksen, yang ini adalah V. Ditambah ini V aksen, yang ini adalah U. Itu disubstitusikan aja. Jadi nanti sin X cos X ditambah sin X cos X. Berarti hasilnya adalah 2 sin X cos X. Ibarat ini sin X cos X adalah A, berarti A ditambah A sama dengan 2A. A-nya tadi apa? Sin X cos X. Berarti ya ini tadi. Sampai sini udah tercerahkan terkait trigonometri. Aman banget. Oke, aman ya. Ya. Oke, selanjutnya yang C. Yang C, D dt dari 2 cos T plus 1 per 1 min cos T. Sama konsepnya, nggak berubah sama sekali. Misalkan U-nya sekian, maka turunannya adalah 2 dikali min sin T. Ingat, cos T turunannya tadi di soal apa? Min sin X kan ini. Tapi karena ini variabelnya T, berarti min sin T. Ditambah 1, turunan dari 1 udah jelas 0. Jadi di sini turunan U-nya adalah min 2 dikali sin T. Kemudian P-nya sama dengan 1 min cos T. Berarti turunan dari V adalah, turunan dari 1 kan 0. Terus turunan dari cos tadi apa? Min sin kan? Berarti min sin dikali min jadinya plus. Jadi tinggal sin T. Gitu ya. Selanjutnya tinggal disubstitusikan aja ke dalam fungsi persamaan yang udah dibentuk tadi.
fx sama dengan f of x sama dengan u per v. Gitu ya bentukan ini. Maka hasilnya adalah seperti pada gambar di bawah ini ya. Ini hasil akhirnya, ini penjabarannya. Nanti kalian kulik sendiri, harusnya nggak ada yang salah. Tapi kayaknya ini entah ada yang saya keliru atau gimana, ya ntar kabari aja. Oke, pokoknya hasilnya ini aja. Oke, sampai sini udah aman. Aman ya terkait trigonometri turunan. Oke. Selanjutnya yang nomor 8 itu tentang aturan turunan berantai. Jadi aturan turunan berantai itu ya ini 101, 7, terus ini ada 3 min X pangkat setengah. Kemudian ini ada kotangan gitu ya. Ada sektan X gitu. Nah ini merupakan turunan berantai. Gitu ya. Nah sekarang yang A. Diketahui fx sama dengan 2x plus x pangkat 3. Di mana ini dipangkatkan dengan 101. Caranya gimana? Nah ini udah ada ya di sini. Jadi ketika ada fungsi fx sama dengan gx pangkat c, berarti nanti g aksen x atau turunan gx dikalikan dengan gx pangkat c dikurang dengan 1 dikalikan dengan c. Mungkin di sini nggak kebayang ya gimana caranya, tapi di sini udah ada perhatian soal. Jadi di sini f aksen x sama dengan gx pangkat 101. Jadi ini gx-nya sebuah fungsi, kemudian 101 ini sebagai c-nya. Ya, jadi kita samakan dengan yang ada di sini tadi. Berarti f aksen x-nya sama dengan turunan dari gx dikali dengan gx pangkat 100 min 1. Di sini kan gx pangkat c min 1 gitu kan. Terus ini c-nya nih dikali sama c, berarti ini dikali dengan 101. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal cari turunan gx-nya. Gimana? Gx tadi adalah 2x plus x pangkat 3. Berarti ddx dari gx sama dengan ddx dari 2. X 3. Jadi kan dari 2x kan 2. Terus ddx dari x pangkat 4 ya udah 3-nya dikalikan ke depan, kemudian pangkatnya dikurang dengan 1. Jadi 3x pangkat 3 kurang 1 berarti 3x pangkat 2. Jadi turunan gx sama dengan 2 plus 3x kuadrat. Nah selanjutnya tinggal kita masukkan saja. Jadi 2 plus 3x kuadrat dikalikan dengan 2x plus x pangkat 3 dikalikan dengan 101 kurang 1 kemudian dikali dengan 101. Arti f x-nya sama dengan 2 plus 3x pangkat 2 dikali 2x plus x pangkat 3 pangkat 100 dikalikan dengan 101. Atau 101-nya bisa dipindah ke depan, jadinya seperti berikut. Sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Aman? Masih aman? Halo? Aman, Kak? Kurang. Oke. Nah, di sini caranya sama ya, sebenarnya nggak beda gitu. Kalau kalian sering latihan soal, pasti saya yakin kalian pasti bisa. Jadi di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat per 3 plus 1 per 5x dipangkatkan dengan 7. Ingat formula ini aja, formula aturan turunan berantai. Saya nggak tahu ya rumus di modul gimana, tapi ini rumus yang sering saya gunakan dan lebih efektif. Ya, jadi ini dicatat nanti buat bahan latihan kalian. Kemudian di sini kita asumsikan bahwa gx-nya itu adalah x pangkat 2 per 3 ditambah 1 per 5x. 7 ini sebagai c. Berarti nanti c dikurang 1. Kemudian dikalikan dengan c-nya. Itu ya. Dan sekarang kita tinggal cari turunan si gx-nya aja. Berarti ddx dari gx. ddx x dari x kuadrat per 3 ditambah 1 per 5x. Berarti ini kita kalikan ke dalam saja biar lebih mudah. Berarti d per dx dari x kuadrat plus per 3 ditambah d per dx dari 1 per 5x.
konstantanya kita keluarkan, kemudian tinggal ddx x kuadrat ditambah ddx 1 per x. ddx dari x kuadrat kan 2x, berarti ya udah, berarti 2x per 3, kemudian 1 per 5 ddx dari 1 per x, ingat ddx dari 1 per x sama dengan ddx dari x pangkat min 1. Berarti min 1-nya kita kalikan ke depan, dikalikan dengan x min 1 dikurang 1. Berarti min 1 dikalikan dengan x pangkat min 2. Atau min 1 per x pangkat 2. Oke. Berarti 1 per 5 dikali minus 1 per x kuadrat. Maka hasilnya adalah 2x per 3 dikurang 1 per 5x kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan saja. Itu ya, ke baris-baris ini. G aksen X-nya udah ketemu, ya udah kita masukkan. Ini hasil G aksen X-nya dikalikan dengan GX-nya, dipangkatkan dengan 7 dikurang 1, berarti 6 dikalikan dengan 7. 7-nya kita pindah ke depan, jadi ketemu hasil. Tuh. Bisa ya? Bisa kan? Aman? Aman. Oke. Oke, soal nomor 9. Carilah dy per dx, d pangkat 2y per dx, atau turunan kedua dari dy per dx, kemudian turunan ketiga dari dy per dx, serta turunan ke n dari dy per dx. Itu ya, itu konsepnya. Tapi yang ini itu nggak kita bahas, karena ini cenderung ke formula, bukan menghasilkan nilai akhir. Jadi kita fokus ke ini, ke sini, dan sini. Nah, yang pertama, ketika y sama dengan 1 per x kuadrat. Berarti langkah pertamanya itu adalah kedua ruas diturunkan terhadap x. Jadi ddx y sama dengan ddx 1 per x kuadrat. Nah, kemudian ini kan terhadap x, tapi ini fungsi yang diberikan adalah y. Berarti ini kita turunkan y-nya, berarti kan turunan dari y kan 1. Karena ini bukan, berarti dy per dx gitu. Nah, ini kan dy per dx dari 1 per x kuadrat. Berarti kan ini kan sama aja d dx dari x pangkat min 2. Berarti min 2 dikali x pangkat min 2 dikurang 1. Berarti min 2 dikali x pangkat min 3. Atau min 2 per x pangkat 3. Gitu ya. Berarti ditemukan bahwa d per dx-nya adalah min 2 per x pangkat 3. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak. Gimana? Oke. Selanjutnya adalah cari d pangkat 2y per dx kuadrat, atau turunan kedua dy per dx. Gitu ya. Itu lebih nangkepnya seperti itu. Gitu. Nah, caranya sama, kita tinggal menurunkan kembali fungsi yang udah ditemukan sebelumnya. Jadi ddx dari dy per dx. Nah, berarti ini udah kan, tinggal diturunkan aja d per dx dari min 2 per x pangkat 3. Min 2-nya kita keluarin karena dia konstanta, berarti nanti ini menjadi min 2 d per dx dari 1 per x pangkat 3. Berarti ini min 2 d per dx dari x pangkat min 3. Min 3 berarti min 2 dikali min 3 dikali x pangkat min 3 min 1. Berarti 6 x pangkat min 4. Atau ini sama dengan 6 per x pangkat 4. Sama ya ini nih. Langsung aja ke sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Masih aman? Masih aman? Aman, Kak. Oke. Selanjutnya, turunan ketiganya. Ya udah, turunan dari turunan kedua dy per dx. Ya udah, caranya sama, kita tinggal menurunkan aja ya ini. Oke, ini bisa dipahami? Gampang kan? Ini untuk soal ini? Nggak susah? Ya. Oke, bisa kita lanjut.
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ke Oke. Nah, ini udah masuk ke modul kelima ya. Ini udah masuk ke modul kelima. Jadi disuruh menentukan nilai hampiran. Di sini udah saya berikan bagaimana cara menentukan nilai hampiran, yaitu fx ditambah delta x. Menghampiri ya, ini artinya menghampiri. Menghampiri nilai fx0, ini x0. F di titik x0 ditambah turunan dari f aksen x0 dikalikan dengan delta x. Nah, di sini ini ada rasa ada. Ya, Haider gimana? Haider, ini panggil Ahmad. Ahmad kenapa? Pesan. Oh, ini Ahmad beneran pesan atau gimana? Atau nggak sengaja? Template mungkin Kak. Oh ya udah. Kita lanjutkan ya. Oh nggak ada. Oke. Bentar lagi selesai kok. Jadi di sini ada fx sama dengan akar dari 65. Artinya fx sama dengan 65 pangkat setengah. Berarti ini kita bisa modifikasi menjadi fx sama dengan akar 64 ditambah 1. Dan ini kan kita kan diminta nih untuk dibagi kan. Berarti kita bagi aja 64 ditambah 1. Ini lebih mudah karena dia akar kan bentuknya. Jadi akar 64 kan ada, yaitu sama dengan 8. Jangan pakai 63 plus 2, karena nanti akar 63 kan bakalan susah kan. Jadi pakai akar yang 64. Gitu. Berarti 64 kita misalkan sebagai x0, 1 kita asumsikan sebagai delta x. Nah, berarti ini kita tinggal cari ya. Ini kan fx, tadinya fx sama dengan akar dari x gitu ya. Berarti ini fx0 sama dengan f64 gitu. Berarti nih x0 kan sama dengan 4. Di sini nih x0 sama dengan 4, delta x-nya sama dengan 1. Berarti fx0 sama dengan akar 64, berarti fx0 sama dengan 8. Kemudian kita cari turunan f aksen x0-nya, berarti turunan dari fx-nya. Berarti ddx dari akar x. Nah, ddx dari akar x berarti ddx dari x pangkat setengah. Berarti setengahnya maju ke depan, x pangkat setengah dikurang 1. Berarti setengah dikali x pangkat min setengah. Itu sama aja dengan ini. Berarti setengah dikalikan dengan 1 per akar x. Berarti 1 per 2 akar x. Nah, selanjutnya kan yang diminta x0. Berarti ya udah masukin aja x0-nya sama dengan 64. Berarti turunan fx di x sama dengan 64 sama dengan 1 per 2 akar 64. Akar 64 kan 8. 8 kali 2 kan 16. Berarti menjadi hasilnya 1 per 16. Selanjutnya tinggal masukkan ke rumus utama tadi, mencari nilai hampiran. Yaitu 8 ditambah 1 per 6 dikalikan dengan 1. 1 ini adalah delta x-nya. Berarti 8 ditambah 0,0625. Berarti hasilnya adalah 8,0625. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kak, boleh diulang dari poin kedua nggak? Poin kedua. Oke. Berarti yang ini ya. Yang nomor 2 ini kan? Iya. Oke. Nah, kita kan butuh nilai aksen x0 nih, atau turunan dari x0-nya. Ya kan? Berarti kita cari tahu dulu f aksen x-nya, atau turunan dari fx-nya. Ya kan? Biar lebih mudah. Kan ini kan f aksen x0-nya kan sama dengan 4. Berarti kita cari f aksen x-nya berapa gitu kan ya? Iya enggak? Betul, betul. Betul kan? Berarti ya udah cari aja berarti d per dx dari x ya, ini berarti d per dx dari
Ini tadi ya, kan ini kan fx sama dengan 65. Berarti f sama dengan akar x. Bukan ya? Di sini ddx dari akar x. Berarti ddx dari x pangkat setengah. Berarti yaudah, ini berarti dikali ke depan kan setengahnya. Terus pangkatnya dikurang dengan 1. Berarti ini setengah dikali x pangkat min setengah. Min setengah berarti kan setengah per x pangkat setengah. Kayak gini ya. Jadi nanti setengah per akar x. Ini sama dengan 1/2 akar x. Tuh. Gimana? Udah Aman, Kak. kan? Tuh. X-nya ganti aja ya. Tinggal ganti jadi 64. Jadi 1/2 akar 4. 1/2 kali 8. Berarti 1/16. Aman? Oke, selanjutnya yang B. Di sini yang B adalah sin 0,1. Berarti sinus 0 plus 0,1. Di sini x0-nya adalah 0 dan delta x-nya adalah 0,1. Kita tulis saja. Oke, rumusnya ingat lagi, rumus menghampiri hampiran itu bagaimana? Berarti fx-nya kita simpulkan sebagai sin x dan f aksen x-nya. Ingat, d dx dari sin x itu pasti cos x. Jadi, berarti kita temukan nilai f x0 sama dengan 0, berarti sin 0 ya. Sin 0. Sin 0 kan 0. Terus kita cari kemudian f aksen x0-nya. Di titik x0 sama dengan 0. Berarti cos 0. Cos 0 kan 1. Sedangkan delta x-nya udah ada nih, 1 juga. 0,1. Berarti masukin ke rumus ini. Ini sebagai f x0. Ini sebagai f aksen x0. Ini sebagai delta ya 0 ditambah 1 kali 0,1 sama dengan 0,1. Sampai sini? Aman, Kak. Aman. Oke. Ini jadi soal terakhir aja ya. Sebenarnya ada lagi nih, tapi nggak sempat dibahas gitu. Jadi kita berhenti di soal nomor 2. Ini carilah dy per dx dari fungsi-fungsi berikut. Yang A, kuadrat x turunkan terhadap x atau ddx. Berarti ddx dari x kuadrat y ditambah xd kuadrat sama dengan ddx dari 6. Berarti ini kita kalikan ke dalam, jadinya tinggal ddx dari x kuadrat y ditambah ddx dari xd kuadrat sama dengan 0. Turunan dari konstanta pasti menghasilkan nilai 0. Nah, ini kan x kuadrat dikali y. Berarti kita menggunakan konsep apa? U dikali V sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Berarti turunan dari X kuadrat. Ya, ini sebagai U kan. U-nya kan adalah X kuadrat. Y-nya adalah, V-nya adalah Y. Berarti turunan dari X kuadrat adalah 2X. Turunan dari V itu adalah 1 dikali dy per dx. Berarti nanti di sini U dikali V aksen ditambah V aksen dikali U. U-nya kan berapa? U-nya U aksen ini. U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Ditambah V aksen dikali U. Berarti U-nya adalah, U aksennya adalah berapa? 2X. Terus V-nya adalah Y ya. Berarti 2X dikali Y ditambah dy per dx sebagai V aksen ya. Terus dikalikan dengan U. U-nya adalah X kuadrat. Kemudian cara yang ini juga disamakan. Berarti U-nya adalah X dan V-nya adalah Y kuadrat. Berarti U aksennya adalah 1. V aksennya adalah 2Y dy per dx. Ini udah kesini-sini ya. Gitu ya. Untuk yang dengan 0. Kemudian ya.
Kemudian masukkan saja, berarti kan 2xy ditambah dy per dx x kuadrat ditambah y kuadrat plus 2xy dy per dx sama dengan 0. Kumpulkan yang mempunyai dy dx-nya, kemudian dy dx-nya dikeluarkan, difaktorkan, kemudian cari nilai dy per dx. Nanti akan ketemu nilai hasilnya. Ini ya. Mungkin nanti bisa dicoba-coba di rumah. Karena ini udah larut malam gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Oke. Nah ini cara yang B juga nggak jauh beda dengan cara yang pertama, cara yang sebelumnya. Jadi nanti kalian kulik sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Belum ada kak. Oke. Nah kan kan mau jam setengah 10, jadi mungkin kita akhiri aja kelas tutorialnya. Sebelumnya ada yang bermasalah di absensi? Mohon maaf Kak, saya belum absensi. Oke. Saya juga bang. Oke. Absensinya udah saya buka. Kalian silakan absensi ulang bagi yang belum. Oke. Oke. Oke bang. Saya Kak. Permisi Kak, untuk absensinya linknya di mana Kak? Linknya tuh. Bentar. Di kolom chat kalian udah kehapus ya? Iya Kak, telat masuk. Udah kapok bang. Udah bentar. Ya. Nih. Tuh. Itu yang saya kirimkan ya di kolom chat. Bisa absensi sekarang. Oke. Kira-kira butuh berapa menit buat absensi?